Ini kitabmu mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Al-Quran datang kemudian menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Tapi Anda tetap menolaknya, maka sudah pantaslah kalian sesat, dan tempat orang sesat itu masuk ke dalam neraka jahanam. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Meneguhkan, tidak, dia bukan Tuhan. Semisal penciptaan Isa itu sebenarnya sama aja dengan penciptaan Adam. Dua-duanya berasal dari tanah. Nah, di dalam Bible, malaikat Gabriel datang menceritakan itu kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Kalau dia akan hamil dan melahirkan manusia, di mana manusia yang lahir ini bukan dari hasil zina, tetapi dia hamil karena Allah yang berfirman, hamillah, hamillah. Iya, betul, Koko. Maka dia betul, hamil. Begitu. Jadi Yesus ini berasal dari firman. Yesus pada mulanya firman. Yesus pada mulanya perkataan Tuhan yang berasal dari sifat Tuhan, di mana sifat Tuhan ini melekat pada diri Tuhan, dan kalam atau sifatnya itu, kemampuan berkata-katanya itu melekat pada Tuhan, dan itu Tuhan itu sendiri. Nah, lalu kemudian Tuhan mengatakan, Gabriel turun sampaikan kepada wanita perawan bernama Maria, aku Tuhan hendak dia hamil dan melahirkan seorang hambaku bernama Isa atau Yesus. Turunlah Gabriel, baik komandan, saya turun. Cepat ya, iya paman. Turunlah Gabriel pada bulan ke-6. Maria, apa bos? Tuhanmu menginginkan engkau hamil. Bisanya itu. Bagaimana mungkin saya hamil? Belum ada suamiku. Yang maha besar, yang maha tinggi menginginkan kamu hamil. Tak ada yang bisa bantah. Ya udahlah kalau begitu, hamil. Maka hamillah dia. Makanya kehamilannya itu bukan dari zina, kehamilannya bukan dari sperma laki-laki, tapi kehamilannya dari firman, dari kehendak Tuhan yang menghendaki. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika Allah menghendaki. Bayangkan saja seorang Paulus bisa hamil, laki-laki, apalagi kalau perempuan. Bom-bom aja hamil, tapi belum melahirkan sampai sekarang. Begitu Cece, silakan. Oh ya, makanya kan saya baca-baca, saya kan tiap malam kan nonton Kokoto. Jadi saya kan biasa apa ini maksud dan tujuan penjelasannya Koko. Oh berarti Koko menganggap begini, maaf Koko ya. Maksudnya Koko ini tidak menyalahkan Yesus itu. Yesus itu Tuhan kan, cuma ini ya sudah mungkin dirubah-rubah sama Paulus, begitu, menyalahkan ini Alkitab karangan Paulus kan, begitu Koko. Sebenarnya ya Yesus itu ya, kita harus percaya. Memahami, makanya sampai anak bilang begini, ya itu memang mama dia bilang itu Alkitab itu memang ada karangan Paulus, dia bilang begitu. Tapi saya bantah sampai anak, betul karangan Paulus itu kan karangan Paulus, tapi tidak ada juga mengajarkan di situ bahwa kita mencuri. Paulus menyuruh kita mencuri sama dengan hadis. Di hadis menyuruh kita mencuri, tapi di Al-Quran tidak dibenarkan. Karena hadis itu, ini saya berdialog dengan anak saya Koko. Tapi di hadis itu kan buatan ulama, ditulis ulama. Alkitab ini perjanjian baru mungkin di dalam Islam karena Paulus yang menulis ya. Masuk di akal saya Koko, saya dengan anak saya biasa debat-debat di rumah kalau nonton Koko. Begitu. Jadi sudah saya paham karena saya sudah baca uraian Nabi Isa ini di dalam Al-Quran. Oh sudah, saya paham Koko. Karena saya dapat kemarin itu di internet, gitu Koko. Iya. Jadi permasalahannya itu ketika Nabi Isa ini dianggap Tuhan oleh sekelompok ahli kitab, makanya Al-Quran menegur. Ya.
Dan kesalahan fatal ketika dikatakan yang disalib itu adalah Yesus atau Isa. Sebenarnya Isa atau Yesus itu tidak disalib. Coba ya, coba kita lihat dalam Al-Quran di ayat yang tadi, di surah yang tadi. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabau'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, Aku Allah, aku Tuhan mengambilmu dan mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa itu tidak disalib, dia diangkat. Diangkat beliau ke langit. Nah, orang-orang yang membenci Nabi Isa dihukum karena keingkaran mereka. Mulai dari Nabi Musa diingkari, Zakaria dibunuhnya, Yahya dan seterusnya. Lalu Tuhan ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah kaum yang pantas untuk masuk ke neraka. Diutuslah Nabi Isa. Maka kemudian ditolak lagi Nabi Isa. Mereka ingin bunuh. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, pembangkangan itu nyata. Orang-orang benci dengan Yesus, orang-orang benci Nabi Isa. Mereka membuat makar, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar kebencian terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa. Nah, di Bible begitu. Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka benci, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu, mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Yesus agar Yesus itu bisa dibinasakan oleh mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Maka Allah balas kemudian makar mereka. Makanya di dalam KPR 236 Allah membuat yang disalib oleh mereka sebagai pengganti Nabi Isa sebagai Tuhan bagi mereka, orang-orang jahat, si antikristus. Jadi Allah marah kepada mereka, karena kamu ingin membunuh utusanku, maka aku hukum engkau dengan membunuh yang lain. Dan kau menganggap itulah yang kalian bunuh adalah Nabi Isa, yang kalian bunuh itu adalah Yesus. Padahal yang kalian bunuh itu adalah oknum lain yang diserupakan dengan itu. Makanya Markus 16 nomor 12 menulis, Yesus kemudian menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Terbukti. Kisah Para Rasul 25:19, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, ada juga yang mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Nah, Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat mereka akan berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Sampai hari ini orang Yahudi dan Kristen berselisih paham, bukan? Berselisih paham, tidak satu paham mereka. Nah, setelah membuat makar itulah Allah murka kepada mereka, karena mereka mengatakan Nabi Isa mereka bunuh, maka Allah hukum wa qaulihim, maka aku hukum mereka karena ucapan mereka yang mengada-adakan kebohongan. Sehingga apa yang terjadi? Aku menjadikan yang diserupakan dengan Yesus itu menjadi Tuhan bagi mereka orang jahat, dan pengikutnya pun akan mengalami hal yang sama. Matius 23 nomor 15. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Matius 27 jelas-jelas dikatakan begini. Silakan gubernur Pilatus untuk mengutus prajurit menjaga kubur daripada si penyesat ini. Sebab ketika pada saat dia hidup, si penyesat ini berkata bahwasanya dia akan bangkit pada hari ketiga. Jangan sampai murid-muridnya datang mencuri mayatnya. Tolong supaya kuburnya dijaga. Maka prajurit menjaga kuburan-kuburan Yesus. Menurut dia Yesus padahal penggantinya. Ya. Nah, sabar Cia. Ya. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja orang yang mereka sangka Yesus betul-betul keluar dari kubur. Tujuannya apa? Untuk hadiah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang sesat. Jadi
yang menggantikan Yesus, yang menggantikan Nabi Isa, fungsinya keluar dari kubur untuk dituhankan oleh orang-orang jahat. Maka maka pengganti Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Dan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena mereka tidak menggunakan akal. Sehingga mereka melakukan segala upaya untuk menghalalkan segala cara dan menjadikan pengganti Yesus itu sebagai alasan pembenaran. Sekarang saya tanya sama Cece. Pelan-pelan Cece, pelan-pelan. Ada orang berzina yang disinahi adik kandungnya. Karena takut ketahuan, maka dibunuhlah adik kandung itu. Ibunya mencium gelagat aneh anaknya. Ibunya tanya, mana adikmu? Kenapa di kamarmu banyak darah? Darah apa ini? Ditikamlah ibu kandungnya. Mati juga. Nah, pertanyaannya muncul. Apa tindakan Yesus terhadap orang-orang seperti ini dalam ajaran Yesus? Memaafkan dengan cara dia mati di atas salib? Atau menghukum dia dengan mengatakan, enyahlah iblis, engkau adalah pelaku kejahatan. Kira-kira Yesus mau mati demi orang ini, memperkosa adik kandung, membunuh ibu kandungnya? Yesus mau mati untuk orang ini? Menurut Cece gimana? Yesus apa? Saya bunuh adik kandungku. Hah? Setelah saya perkaos. Apa? Bukan hanya itu Yesus. Apalagi? Ku bunuh juga mamaku. Tolong Yesus, bunuh dirimu supaya dosaku diampuni. Yesus tolong. Demi si pembunuh. Jadi Yesus mau. Yesus mau mati, bunuh diri untuk si pembunuh ini. Begitu ajaran Yesus? Tidak, Cici, tidak. Kalau untuk kejahatan tentu tidak mau. Nah, kan Yesus mati untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa seluruh dunia kan? Berarti dosa orang-orang seperti ini dimudahkan. Kalau untuk orang-orang jahat, lah kan Yesus mengatakan bukan hanya dosa kita. Kita mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 1. Enggak Bang Cuma. Yesus mati untuk pelaku-pelaku dosa seperti ini. Solusi dari Yesus gampang, Cece. Berilah dirimu, bertobatlah kepada Tuhan, kepada Allah. Selesai. Kenapa pula aku harus mati untuk dosa-dosamu? Bunuh istri, bunuh anak. Loh, Yesus yang bunuh diri untuk itu? Tidak. Yesus hanya mengajarkan bertobat. Bertobat kok, bertobat. Jangan kau nakal lagi ya. Iya paman, bertobat. Loh kok Yesus tolong sus, mati yuk. Kau harus mati. Banyak sekali kodong dosaku ini. Banyaknya dosaku sampai di langit nih. Saya baru-baru lagi curi ayam. Mati kau dulu kodongnya. Bunuh dirimu banyak sekali kodong dosaku. Koko jelaskan yang baik. Jangan begitu Koko. Masa Koko jelaskan dengan yang begitu. Terus Koko tanya dulu. Ini saya ingin penjelasan dari Koko. Ini kan di Maryam lagi 45. Ini kan tertulis. Tolong jelaskan. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya namanya Isa Al-Masih. Surah apa itu? Putra Maryam. Cici surah apa? Di surat itu apa tadi? Ali Imran mungkin. Alif apa itu namanya? Alif Lam Mim. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang itu Ali Imran bukan surah Maryam. Terkemuka di dunia dari apa ini? Tidak kentara apa ini? Dari akhir. Iya. Ya, itu kan ada
ada juga kan perkataan Allah kepada untuk Nabi Isa Al-Masih kan, yang orang Nabi terkemuka Sorry di teman. dunia. Ya, tolong Koko jelaskan. Pilek juga loh. Ya, Makanya saya Sudah? juga ini memahami Koko, berarti Ya. tidak ada yang salah kita manusia ini di dalam beragama ya sama. oke, udah. Ya sudah Koko. Ya, yang Ya. Cece baca itu semua Allah wahyukan untuk membersihkan Yesus dari pitnahan orang-orang kafir. Itu kan tuduhan orang-orang Kristen. Yesus mati dengan jalan kutuk. Dia lahir di kandang binatang. Dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan matera. Selamanya dipanggil mamaknya, wahai Di perempuan, situ wahai perempuan. bukan membenarkan itu kata Allah. Maksudnya riwayat Nabi Isa ini. Kalau saya baca Koko, kalau saya Iya, paham, betul bukan Cece. membenarkan. Iya. Iya Cece. Jadi Al-Quran datang meluruskan. Al-Quran datang meluruskan pitnahan orang-orang Kristen terhadap Yesus. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku sebagai manusia yang diberkahi di mana saja aku berada. Orang tuaku juga mengajarkan hal yang sama. Aku ini bukan anak zina. Wa barram biwalidati. Aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Tidak seperti yang diceritakan di Bible. Aku menghardik ibuku, wahai perempuan, dan seterusnya. Nah, Al-Quran datang menceritakan tentang Nabi Isa dengan pola mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang kafir. Makanya dikatakan ketika malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, menceritakan hal itu kembali dan menceritakan apa yang telah terjadi pada saat beliau Roh Kudus datang kepada Maryam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Nah, ingatlah ketika Jibril dan malaikat yang lain berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah atau perkataan yang berasal dari Tuhan, yaitu tentang anakmu yang diciptakannya dengan lisannya, dengan firman-Nya, namanya Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam. Seorang terkemuka, bukan seorang terkutuk. Bukan orang yang terkutuk, dia terkemuka. Bukan orang yang di pundaknya menanggung semua dosa-dosa kalian. Kalian mencuri, kalian memperkaos, kalian memburit, kalian melakukan korupsi dan seterusnya. Kenapa Yesus yang nanggung? Tidak. Boleh lagi? Dia adalah manusia Boleh saya yang tanya lagi? sabar. Koko? Dia manusia Sabar yang dulu, Ji. terkemuka. Sabar dulu, Ji. Dia manusia terkemuka baik di dunia maupun di akhirat, dan dia Isa Yesus termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Yohanes 5:29, Yohanes 14:31, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, Tuhan senantiasa bersama dengan aku, menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di kehadiratnya. Wal akhirah, dan di akhirat termasuk aku orang-orang didekatkan, wa minal muqarrabin. Aku dekat dengan Allah. Tuhanku tidak meninggalkan aku sebab aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 8 nomor 29. Silakan. Nah, begini Koko, saya bertanya dulu sama Koko, tapi Koko jangan marahkan, saya ini kan belum paham, ingin memahami. Iya, Cece, ini nggak Nabi apa-apa. Isa. Lanjut. Terus kalau di dalam Islam kan itu di dalam Al-Quran itu Nabi Isa Nabi terkemuka yang diturunkan ke dunia. Terus kenapa umat Muslim itu bukan
memakai Nabi Isa di dalam Al-Quran itu seperti di dalam doa itu ashadu. Kenapa bukan Isa tapi Muhammad? Maksudnya apa bedanya? Kok saya analogi seperti ini? Seperti jabatan, apakah dia presiden, apakah Nabi Muhammad ini presiden, atau Nabi Isa ini hanya seorang wakil begitu? Baik, Nabi Isa adalah presiden pada masanya, dan Nabi Muhammad adalah presiden sampai akhir zaman. Nabi Musa presiden pada zamannya, Nabi Isa presiden pada zamannya, Nabi Muhammad menjadi presiden sampai hari kiamat. 1400 tahun belum tergantikan dia sebagai presiden. Meskipun jasadnya sudah tak ada di bumi, tapi pemerintahannya masih berlangsung hingga hari kiamat. Satu. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Tawrah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa menerangkan kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu, tetapi aku mengabarkan kepadamu akan datangnya seorang penolong lain, seorang penghibur lain yang akan menyelamatkan dunia. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bagaimana roh kebenaran itu datang dan dia akan memimpin engkau di dalam semua kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum bisa menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran itu, yaitu penghibur itu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Bukan aku. Aku hanya mengajarkan yang bisa kau lakukan. Tapi banyak hal yang belum sanggup kalian tanggung, aku nggak ajarkan karena kalian belum sanggup. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan menanggung, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran itu. Nah, makanya di dalam KPR 3 nomor 2223 dikatakan bahwa, bukankah di dalam kitab Torah dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibinasakan dari umat kita. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wanzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan yang benar. Sementara Yesus hanya membimbing Bani Israel. Nabi Isa hanya Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh manusia. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di kitabnya saudara kita Kristen, Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Selalu Israel saja dipanggil, tidak pernah ya Bani Adam. Ya Bani Adam tidak pernah, tapi Shema Bani Israel. Tidak pernah Shema Bani Adam. Shema Ben Adam. Tidak pernah. Ipan masuk. Tetapi senantiasa hanya menyeru kepada Bani Israel. Giliran Nabi Muhammad, sang penginsap dunia, dia disuruh untuk mengajar seluruh manusia. Makanya setelah beliau, ingat Nabi Musa ke Nabi Isa hanya kurang lebih 1400 tahun muncul Nabi Isa. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun lebih belum ada nabi yang muncul. Karena memang dia adalah khataman nabi, yang dia adalah penutup para nabi. Jadi presiden pada masa Nabi Isa, pada masa Yesus adalah Yesus. Namun banyak negara-negara yang lebih kuat presidennya sehingga ia ditindas. Pada zaman Nabi Muhammad, kerajaannya tidak bisa dilunturkan oleh penguasa-penguasa di bumi. Kerajaannya tetap berjaya. Kerajaannya, istananya setiap hari semakin sejahtera, semakin penuh manusia. Kemudian datang bersiar ke sana. Kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai hari kiamat. Demikian Cecep. Silakan Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak D. Ya, lanjut.
Silakan Cici. Mau bertanya lagi gimana Cici? Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat siang. sehat selalu buat semuanya. Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang Ifata. Ya, silakan. Iya, tadi kan Abawin, syukron sungguh Abawin. indah tausiah Ya. daripada Koko. Oh gantian lagi. Oh silakan. Kalau masih ada silakan Cici ya, dulu. saya tanya Silakan. ya. Tadi, Silakan Cici dulu. Kalau masih ada Cici dulu. Oh Silakan. masih. Oh iya. Mana Koko? Halo Koko. Iya. Ya ini lagi yang saya mau tanya. Iya. Memahami saja ini. Ini di sambungan ini ayat ini. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanku. Tuhanmu. Sesungguhnya aku membiarkan bagimu sesuatu dari membuatkan bagimu sesuatu dari tanah dan Berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Itu ya. Wa rasulan ila bani Israel. burung. Lalu aku Iya itu Gurunda. Iya, biar meniupnya sehingga Sinyalnya Cici, sinyalnya. Suaranya Cici, putus-putus Cici. Cici, monitor Cici. Cici. Kedengaran ya? Gak ada suaranya? Oh, gak ada. Bentar. Silakan Fata. Sambil bantu tetek layar teman-teman. Posting ulang yuk. Posting ulang di share-share. Yuk. Kalau ada lo foreign, absen lo foreign. Dikomentari dulu Koko Bang Juma tadi yang tadi burung itu Koko. Oh iya, Silakan Koko. izin Allah. Iya Gurunda. Ayat itu sudah jelas menerangkan wa rasulan ila bani Israel, utusan Allah untuk Bani Israel. Sebagai utusan beliau berkata, aku Isa diutus Allah kepadamu sebagai tanda mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat bagimu tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu membentuk menjadi seekor burung, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang kena penyakit kusta, menghidupkan orang mati, dan aku tahu apa yang ada pada rumahmu, apa yang kau makan dalam rumahmu. Aku ngerti, aku paham itu semua. Tetapi biiznillah, dengan izin Allah. jaringan saya tadi jelek jadi sih mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam bisa membuat bumi ini terpecah berkeping-keping. Biiznillah. Bahkan matahari pun bisa dibuat menjadi cendol. Biiznillah. Nabi Isa bisa membuat laki-laki berubah wujud menjadi perempuan, perempuan menjadi wujud laki-laki. Biiznillah. Apapun Isa lakukan dengan izin Allah itu bisa. Kenapa? Karena dia adalah Rasul, utusan Allah. Apa kata Yesus? Biiznillah kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Biiznillah, selain izin Allah. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Biiznillah, selain izin Allah. Aku tidak bisa membangkitkan Lazarus. Biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Isa pun demikian. Tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan izin Allah. Kenapa mereka bisa melakukan? Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia adalah perpanjangan tangan
pencipta langit dan bumi. Kalian tidak mampu melihat pencipta. Maka Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, engkau melihat aku sama melihat dia. Kenapa? Karena pada diriku ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Aku bisa berjalan di atas air, aku bisa menghidupkan orang mati. Itu semua adalah pekerjaan Tuhanku. Jadi kalau engkau ingin melihat Tuhanku, lihat yang aku nyatakan. Makanya Yohanes 1:18, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengarkan Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan tentang Bapa itu. Lihat aku nyata, aku jalan di atas air. Lihat aku membangkitkan orang mati, mati dia, aku bangkitkan, hidup. Orang buta, aku sentuh, sembuh. Melihat orang lumpuh, aku sentuh, berjalan. Lihat aku. Jika engkau ingin melihat Tuhanku, lihat aku. Siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Tuhanku. Sebab apa yang aku lakukan biiznillah, dengan izin Allah. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa Tuhanku lah yang telah mengutus aku. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Tidak ada tanpa izin Allah. Yesus mengatakan itu. Yohanes 12:49, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi faktanya engkau bisa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Faktanya kau bisa. Yohanes 5:30, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Faktanya kau bisa. Ya, aku bisa. Karena aku bersama dengan Tuhanku. Biiznillah. Kalau dari diriku sendiri nggak bisa. Yohanes 5:31, nggak bisa. Bersaksi tentang aku itu dusta, kata dia. Ya, berarti kan Yesus itu kan penuh mukjizat. Kenapa Kristen mengimani Yesus itu Tuhan, percaya kepada Tuhan, Yesus itu Tuhan, karena dengan mukjizat itulah yang di dalam yang tertulis itu. Kalau bagi saya sih, kalau bagi saya tidak tahu Koko, saya tidak tahu kan itu percayaan Koko. Ya. Ada dua kelompok menurut Yesus yang melihat mukjizat dan menyikapi mukjizat yang ada pada diri yang oknum Yesus disebutkan. Yang pertama, pengikutnya menjadikan mukjizat Yesus itu sebagai alat untuk mempertebal iman kepada Allah. Apa buktinya? Tolong di-mute dulu. Apa buktinya? Coba kita lihat di dalam pengakuan beliau. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala mukjizat, segala pekerjaan, Yohanes 4:34 yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan itu dipandang oleh murid-muridnya sebagai mukjizat seorang Mesias, seorang Nabi, seorang Rasul yang menghantarkan murid-muridnya imannya semakin tebal, semakin kuat kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi di ufuk yang berbeda, para orang-orang sesat melihat Yesus semisal mereka melihat Zeus, semisal mereka melihat Krishna, semisal mereka melihat kemudian Horus, Hercules, menganggap yang mereka tatap ini adalah dewa, menatap yang mereka tatap ini, menganggap yang mereka lihat ini adalah Tuhan. Ketika mereka melihat mukjizatnya, mereka terkesima dan mengatakan, ini adalah Tuhan, ini adalah anak Tuhan, ini adalah dewa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itulah pemahaman orang-orang sesat. Yesus mengatakan apa? Dia katakan dengan jelas bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Markus 13, di situ terang dikatakan nomor 6-nya, akan datang banyak orang dengan memakai namaku, beralaskan namaku, beralasan karena namaku, membawa-bawa namaku, mengaku-ngaku dengan namaku, mengaku pengikutku,
dan berkata, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah pencipta yang nuzul menjadi manusia, aku ini adalah Elohim, aku ini adalah Allah yang nuzul menjadi ciptaan, yang nuzul menjadi manusia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang dalilnya. Markus 13 nomor 6. Kata Yesus, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Elohim, akulah Dia pencipta itu, akulah ini Tuhan yang nuzul mengambil daging, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tentang mukjizat Yesus, kita terbelah menjadi dua. Ada yang menganggapnya nabi dan rasul yang semakin tebal imannya kepada Allah biiznillah. Ada juga yang menganggapnya dewa yang turun menjadi anak manusia. Di mana posisi Cece sekarang? Yesus itu dewa yang turun menjadi manusia, atau Yesus itu utusan Tuhan yang turun memperlihatkan mukjizat ke tengah-tengah kaum pembangkang, yaitu Bani Israel? Hari ini Yesus keluar dari kubur. Bagi orang-orang beriman itu adalah mukjizat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi bagi orang-orang yang mati hati, Dia adalah dewa. Seketika itu mereka akan berlomba-lomba untuk menyembah pada orang yang keluar dari kuburan. Betapa hinanya, betapa rendahnya level manusia seperti itu. Orang sudah bertuhan kepada yang di langit, dia masih melata di bumi mencari siapa kira-kira yang keluar hari ini dari kuburan. Aku ingin tuhankan. Rendah serendah-rendahnya. Makanya Al-Quran mengatakan untuk orang-orang kafir, ulaika hum syarrul bariyah, mereka sehina-hinanya manusia, sehina-hinanya makhluk. Kenapa? Monyet melihat orang keluar dari kubur, monyet tidak jatuh cinta untuk menuhankannya. Bahkan sekedar seekor babi pun melihat manusia keluar dari kuburan, tidak akan pernah babi jatuh cinta untuk menjatuhkan imannya, beriman kepada, percaya kepada makhluk tersebut. Babi tetap tunduk kepada kadarnya sebagai babi kepada penciptanya. Tidak pernah dia keluar dari kadarnya sebagai manusia, sebagai babi, untuk kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Begitu juga orang beriman. Berjalannya Yesus di atas air, orang beriman mengatakan, Subhanallah, Allahu Akbar, Maha besar Allah yang telah memperlihatkan mukjizatnya. Utusannya berjalan di atas air. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah yang telah melakukan ini terhadap nabimu. Orang beriman. Tapi orang tidak beriman, apa katanya? Halilintar, dewa sudah turun ke bumi. Dia sudah ada di tengah-tengah kita, sang dewa ini. Dia berjalan di atas air. Dia menyembuhkan. Oh Tuhan dewa, Engkau datang di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu. Itu orang yang tidak beriman. Sementara Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa yang aku kerjakan, apa yang diperintahkan. Seluruh mukjizat yang aku lakukan adalah mukjizat sebagai utusan Tuhanku. Maka Yesus memberikan ending pengajaran. Apa kata dia? Kalau engkau ingin hidup kekal, hujatan ini semua. Kita diskusi lah. Tasya, biarkan Lucifer yang ada dalam hatimu itu. Kau Tasya. Biarkan Lucifer yang ada dalam hatimu, dalam dirimu itu keluar. Nanda kau biarkan jongkirinmu itu, rokurinmu itu tenang-tenang dulu. Jin kurinmu. Setiap manusia itu ada jin korin. Di dalam kejadian 3 di kejadian 3 nomor 15 pakai waktu kasih naik. Di kejadian 3 nomor 15 bukan dengan jin korin yang anu. Kejadian 3 nomor 15, setiap anak keturunan Adam memiliki masing-masing musuh yang disebut keturunan iblis. Keturunanmu, kalau anda merasa keturunan Adam, pada diri anda ada musuh, itulah jin korin. Kalau anda merasa keturunan Adam, kejadian 3 nomor 15, kamu beriman kepada data itu, saudara, kamu beriman kepada data itu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dengan keturunan Adam, Hawa. Kamu percaya? Ya benar itu. Apakah kamu keturunan Hawa? Kalian Asyirat 56 kalian menyembah. Jangan kemana-mana dulu. Luruskan dulu otakmu. Luruskan otakmu dulu.
Asyirat 56. Apakah dengar? Apakah Anda Asyirat percaya? 56, jawab dulu. Apakah Anda percaya pada diri Anda? Pedekah Anda mengatakan Anda keturunan Adam? Jawab. Ya memang permusuhan. Waktu Adam jatuh dipermusuhkan antara Islam dengan aku. Tapi kalian bersahabat dengan iblis. Asyirat 56. Kami bermusuhan. Sampai sekarang kami bermusuh dengan iblis. Tenang. Katakan lawanlah iblis. Turunkan. Tapi kalian kan seimbang dengan iblis. Turunkan. Dia nggak bisa turun. Ingat saudara-saudara Kristen, dengarkan saya, saudaraku Kristen yang saya cintai dan saya kasihi. Dengar, kalau yang mendengarkan saya dan saya kasih hadiah kipas angin. Dengarkan. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan, pencipta jagat raya, telah memutuskan perkara bagi iblis dan bagi keturunan Adam. Apa perkara yang aku putuskan? Setiap keturunan Adam memiliki musuh dari keturunan iblis. Saya ulang lagi, keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunan iblis. Jadi setiap kita keturunan Adam itu kita punya musuh. Musuhnya itulah yang di dalam Islam disebut jin qarin. Itulah yang selalu membisikkan hati kita untuk bermaksiat. Lakukan ini, lakukan ini. Kita selalu diperhadapkan dengan dua masalah. Contoh, Anda bertamu di rumah teman, rumah kosong, pintu tak dikunci, di depan teras ada HP tergeletak. Ada dua yang muncul seketika di dalam benak Anda. Yang pertama mengambilnya, yang kedua membiarkannya, karena itu adalah bukan milik Anda. Itu akan berperang tuh. Itulah jin qarin yang senantiasa menyertai Anda. Ketika Anda melihat wanita duduk dengan mengangkat sedikit kainnya, pahanya terlihat, jin qarin mengatakan apa? Tatap terus, tatap. Tapi kemudian hatimu, nalurimu sebagai manusia, yaitu akalmu akan bekerja. Jangan, itu bukan punyamu, itu dosa. Itu berarti setiap manusia pada dirinya itu ada jin qarin. Ada kemudian bisikan-bisikan untuk melakukan dosa. Kalau Anda percaya Anda keturunan Adam, berarti Anda manusia. Siap-siap Anda kemudian dicobai. Yesus sendiri mengatakan, Simon, ya paman, iblis telah diberi izin untuk mencobai kalian. Pahami itu. Jadi saudara, jangan kau menghinakan Islam. Islam datang itu menyempurnakan semua ajaran. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu. Berarti tidak ada manusia yang lolos dari cengkeraman iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Penguasa dunia ini adalah iblis. Jikalau ada yang melata di atas muka bumi ini tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi, maka yakin dan percaya mereka adalah hamba iblis. Saya ulang lagi, kalau ada di atas muka bumi ini tidak tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi. Tuhan mengatakan pelihara sabat diganti minggu. Tuhan mengatakan kau harus bersunat diganti pelihara kulub. Tuhan mengatakan jangan makan babi diganti menjadi makan babi. Dan itu tandanya orang itu sudah terjerat oleh jeratan iblis. Sedangkan orang yang beriman, kata Yesus, mereka yang tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya tunduk kepada aturan Tuhan. Mengasihi manusia artinya apa? Mengajak manusia untuk bertekun setia menjalankan perintah Tuhan. Jadi makanya saya sering katakan Kristen ini tidak ada kasih. Ada tapi palsu. Kalau kasih kepada anak-anak, anak kandung aja dulu. Bagaimana bisa disebut kasih? Baru anak ini bisa belajar berjalan, sudah diajak ke rumah gereja. Di sana tempat apa? Di sana tempat berkumpulnya para pembangkang perintah Tuhan. Diajak anaknya ke situ. Habis itu diajarkan makan babi. Habis itu diajarkan kemudian sekolah minggu. Habis itu diajarkan menyembah yang bernama Yesus. Kasihkah itu? Tidak, itu membinasakan anak.
Yang disebut kasih itu adalah tunduk berserah diri kepada apa yang dititahkan oleh Tuhan kepada para nabi, bukan kepada pengarang-pengarang bebas yang tidak diketahui. Nah itulah. Jadi saya simpulkan saudara-saudara saya sekalian, Islam datang meluruskan apa yang dibengkokkan oleh iblis. Ingat, Yesus sendiri. Jangan pelajari Islam dulu terlalu jauh. Pelajari dulu pernyataan-pernyataan Yesus. Apa pernyataan Yesus di dalam Markus 13:6 yang tadi? Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Tuhan itu, akulah dia Elohim, akulah dia Sang Bapa. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Indonesia dulu adalah agama animisme. Datang Islam membawa nama Nabi Muhammad. Datang penjajah membawa nama Yesus. Setelah datang membawa nama Yesus, penjajah bikin basis. Basisnya di Flores, basisnya di Manado, basisnya di Medan sana, basisnya di Toraja, basisnya kemudian di wilayah-wilayah seperti Papua. Setelah mereka berangkat pulang kembali ke negaranya, siapa yang melanjutkan misi kekristenan? Makanya di titik-titik yang saya sebutkan tadi itu menjadi basis agama yang dibawa oleh penjajah. Inilah yang bertahan sekarang nih di Indonesia nih. Karena mereka tempat wilayah mereka dulu diduduki penjajah. Makanya mayoritas mereka mengikuti agama penjajah. Karena penjajah dulu datang ke situ. Di mana babi berkandang, di situ anak keturunan babi banyak. Di mana anjing bikin kandang, di situ keturunannya banyak. Di mana babi bikin sarang, di situ keturunannya banyak. Begitu juga ayam, di mana dia bertelur, di situ dia menetas. Menetas apa? Ayam. Di mana Belanda bertelur, di situ anaknya banyak. Di mana Portugis bertelur, di situ anaknya menetas. Itulah fakta. Kenapa di beberapa titik wilayah di Indonesia banyak keturunan atau telur-telur penjajah menetas. Jangan dipungkiri, itu sejarah. Silakan. Ya, silakan Cici. Cici, aduh, tenggelam. Ya, silakan Cici. Saya bertanya Koko, itu kan Koko kan selalu maksudnya daging babi, sementara daging babi itu di dalam hadis kan mengatakan Muslim diperbolehkan makan apabila dalam keadaan tersesat. Bagaimana? Coba Koko jelaskan dulu hukumnya itu. Haram itu. Jangankan haramnya babi, membunuh yang diharamkan, kata Quran surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh satu jiwa, dia sama halnya membunuh seluruh manusia di bumi. Itu saking gak bolehnya membunuh di Islam. Akan tetapi pada titik-titik tertentu ada masa di mana membunuh itu dibolehkan. Karena sudah terdesak, ada uzur yang membolehkan itu. Dilarang membunuh. Siapapun yang membunuh satu jiwa, kata Quran, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Tapi ada masa di mana itu dibolehkan. Pada saat terancam jiwa. Masa juga sana dua. Iya, tapi kenapa kok? Nah, baik. Terkait dengan babi, haramnya babi itu tidak diragukan. Haramnya babi itu tidak diragukan. Haram babi itu. Tetapi ada kondisi darurat. Tiba-tiba saja tidak ada lagi makanan, tapi itu mustahil. Allah memberikan solusi. Makanya kata Yesus, dia akan datang mengajarkan segala hukum-hukum. Pada saat kemudian tak ada lagi makanan yang lain, orang dalam keadaan masalah besar, terjadi peperangan, kelaparan di mana-mana, terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan mendapatkan makanan, yang ada hanya babi. Maka kata Quran dalam kaidahnya boleh. Tapi memakannya bukan karena memang suka, enggak. Tapi karena hanya sekedar menyambung hidup untuk sampai menemukan makanan yang lain yang halal. Bukan memakannya, sudah dapat makanan lain masih memakannya. Nah, itu bukan darurat.
Itu bukan darurat, itu doyan. Mau makannya dengan rasa tidak suka, mau makannya karena terpaksa, karena terdesak, bernapas cuma sekali-kali, tidak bisa lagi berjalan tanpa ada yang masuk ke dalam lambungnya, maka boleh. Boleh. Darurat, hanya pada kadar yang dibolehkan. Nah, tidak sampai dibungkus. Bawa pulang ke rumah, kasih masuk di kulkas, alamak. Tidak, tetapi darurat. Perang darurat terjadi, kelaparan melanda di mana-mana. Tapi anehnya, kalau orang kelaparan, babi juga ikut kelaparan dong. Karena babi itu kan makan segala-galanya. Nah, kenapa kemudian babi yang bertahan? Karena cuman binatang babi yang bisa makan segala-galanya. Semua yang mati dimakannya, orang mati dimakan. Maka dia yang bertahan paling terakhir. Binatang-binatang sudah mati habis, tak ada lagi yang lain. Ikan sudah pada bermatian, busuk semuanya. Yang bertahan tinggal babi dong. Maka itulah hari terakhir. Hari terakhir Anda hidup kalau Anda tidak makan babi. Karena tidak ada lagi yang bergerak. Yang bergerak itu tinggal matahari dan bulan. Dengan satu lagi, yaitu babi. Karena semua binatang sudah habis. Maka Anda boleh memakannya secukupnya saja. Begini Koko, kalau saya pribadi di dalam agama itu sudah menjelaskan bahwa itu haram. Walaupun saya dalam keadaan darurat, lebih baik saya mati tidak berdosa, tidak menanggung dosa daripada saya kufur. Makan babi itu. Saya mati berdosa karena di dalam agama Islam kan itu haram babi. Justru matinya Anda mati haram. Mati haram Anda. Karena jelas-jelas Anda dibolehkan. Ini lucu ini. Ada diizinkan makan babi, tidak dimakan. Saat diharamkan babi malah dimakan. Tidak, kan inilah karakter sivilisasi. Tuhan membolehkan pada saat darurat, aku nggak mau makan, lebih baik aku mati. Sekarang makanan ada di mana-mana, malah dimakan. Ya, di dalam Kristen kan tidak ada. Babi itu tidak haram di dalam Kristen. Jadi biar dimanapun tetap dimakan. Tapi kalau di dalam Islam kan sudah diharamkan. Koko, Cece. Di Kristen itu tidak ada hukum dari Allah, dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan satu hukum pun kepada orang Kristen. Catat itu, catat. Perjanjian lama itu hasil kemudian peraman dari kitab Yahudi. Sabar Cece. Sabar. Oke. Kristen itu tidak ada pernah diutus nabi dari Tuhan untuk Kristen. Kristen hanya mengais-ngais kitabnya Yahudi. Habis mereka ngais-ngais, mereka bikin aturan sendiri yang disebut perjanjian baru. Ingat, Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada Lukas. Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada Markus. Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada pengarang Matius dan pengarang Yohanes. Tuhan langit bumi tidak pernah berfirman kepada Paulus. Perjanjian baru hanyalah catatan-catatan orang gelap yang tidak diketahui, yang tidak dikenal, lalu dikumpulkan oleh penguasa Romawi itu untuk dijadikan sebagai sebuah kitab ketetapan bagi kerajaan Roma. Adapun perjanjian lama itu kitabnya Yahudi diambil, ditempelkan masuk ke situ. Jadi kalau Cece mengatakan di Kristen itu Cece tidak ada aturan. Mereka bikin aturan sendiri. Tidak ada aturan yang datang dari Tuhan untuk Kristen. Tunjukkan kalau ada. Satu ayat aja. Satu ayat dari Tuhan langit dan bumi kepada Kristen kalau ada. Tidak ada. Begini. Karena tidak ada aturan sehingga Kristen memakan. Di dalam Islam kan itu sudah ada ajarannya bahwa itu haram Koko. Seperti kura-kura di dalam suku Buddha toh. Kura-kura penyu, Koko tahu kan? Oh iya tahu penyu. Perutnya itu kan bom-bom. penyu. Kalau Buddha yang taat, dia tidak mau makan karena ada sejarahnya Koko, sejarah kura-kura itu. Nah, tapi bagi yang tidak tahu, dia makan. Koko tahu itu kura-kura? Iya, Kura-kura tahu. Sejarahnya
sejarah dulu ini orang tua cerita. Orang Cina itu naik kapal terus kapal tenggelam. Nah, dibantu sama kura-kura ini kura-kura yang menolong orang Cina. Begitu. Sehingga ada yang makan, ada yang tidak. Jadi kalau babi itu kan tidak tertulis di Alkitab bahwa itu diharamkan umat Kristen. Jadi maka Kristen memakan itu. Terus kenapa teman-teman kita kayak saya punya kakek, kenapa tidak nyembah kura-kura? Karena kura-kura menyelamatkan mereka, kita punya buyut, bukan Yesus. Kura-kura itu tidak disembah, cuma tidak memakannya. Tapi juru selamat. Loh, kok ini itu kan binatang, tidak mungkin kita menyembah binatang, kok. Tapi dia juru selamat. Kita tidak ada di negara ini kalau kita punya nenek moyang tidak diselamatkan sama kura-kura. Mana tahu Tuhan yang turun menjelma jadi kura-kura. Kan Tuhannya Cece bisa menjelma jadi apa saja kan? Pokok itu semua makhluk itu di dalam Islam juga bukan semua umat Muslim, bukan. Ada orang-orang ikan pun ada ikan yang mereka tidak bisa makan. Sampai saya tanya, kenapa kau tidak makan ikan ini? Katanya begini, katanya begini. Iya, betul. Saya juga punya keturunan Cece nggak boleh makan ikan. Ikan apa? Kapal selam. Tidak bisa kami makan ikan. Kapal selam tidak bisa. Dilarang. Keturunan kami juga nggak boleh makan itu. Makan ikan apa, kok? Kapal selam. Adakah ikan kapal selam? Loh, jadi yang dipakai TNI itu apa? Kok ini juga. Dia itu ikan, tapi dua natur. Saya bicara serius, saya kira kok ini ngomong serius. Jadi begitu saja, Cece. Yang pertama yang harus kita pahami, Cece, adalah Cece coba renungkan kembali. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah mereka ini yang datang kemudian ke Nusantara memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan? Iya, saya mereka sudah menyesatkan paham itu, banyak orang. Saya sudah paham itu jawaban saya, kok Paulus. Sudah saya paham, sudah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Yang lain, sama-sama Cece, sehat selalu. Ya, amin. Ketawa Cece, saya katakan saya dilarang makan ikan kapal selam. Ingat gak cerita saya beberapa tahun yang lalu? Kita diskusi sama Oten ini sama diskusi sama anak TK. Seibarat anak TK itu ngambek. Mama, tadi lucu loh belajar di sekolah di TK. Kenapa, Dek? Adek marah sama Bu Guru. Kenapa marah? Bu Guru bodoh. Hah? Kenapa bodoh? Masa kan aku disuruh menjawabkan ikan yang paling bagus, yang paling kuat dan tahan hidup. Terus ada bilang apa? Aku bilang kapal selam, tapi guru nggak percaya. Loh, kok bisa kapal selam? Jawabannya, iya dong, kan Dede sering nonton TV. Ikan di laut yang paling kuat itu tuh Mama, kapal selam kan. Kapal selam yang nggak pernah mati loh, Mak. Hebat kapal selam itu. Memang itu bukan ikan. Oh, Mama juga bodoh, itu ikan loh. Buktinya dia di laut. Seperti itulah orang Kristen. Buktinya dia bermujizat. Buktinya dia bisa bangkit dari kematian. Itu kan buktinya buahnya dari laut naik ke daratan belum mati loh, Mama. Aku ngomong tahu pokoknya kapal selam itu ikan, Ma. Anak TK dipanggil tuh, kau kesini. Tuh ada gambar bentuk cross di atas tembok, ada orang berdiri di situ. Itu siapa? Patung. Kata anak TK. Patung apa? Patung manusia, Ma. Aja coba Bom berdiri di hadapan boneka tersebut, patung itu. Bom. Setan. Itu apa? Tuhan katanya. Coba kau ulang. Itu siapa?
Tuhan Yesus. Nah, cobalah. Beda kan? Jadi anak TK itu lebih cerdas akalnya daripada onyeng. Mama itu kapal selam guruku marah. Padahal kan benar Maria jangan laut kan mak. Iya deh nak, iya sayang, iya ikan. Jadi kita umat Islam ini ketika berdialog dengan mereka daripada ngotot, daripada bibirnya kita tonjok, ya udah kita ngalah aja, ya udah itu Tuhan lo. Padahal kapal selam itu sah-sah saja ikan bagi anak TK. Kapal selam itu sah-sah saja bagi orang gila. Kapal selam itu sah-sah saja ikan bagi orang tak berakal. Anak Maria sah-sah saja Tuhan bagi orang tak berakal. Anak Maria Yesus manusia yang keluar dari kubur sah-sah saja Tuhan bagi orang gila. Tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai kebenaran absolut? No. KPR 236, Yesus dibuat menjadi Tuhan hanya untuk orang jahat. Titik. Jadi siapa yang jahat silakan menganggap kapal selam itu ikan. Nggak ada masalah. No coalan. Lanjut. Yakobus, selamat siang. Yakobus, dibuka mic-nya. Yakobus. Ya, silakan. Gantian. Ya, silakan. Sambil bantu posting ulang teman-teman, yuk posting ulang serentak dulu. Mau nanya ini doang sih. Silakan. Nabi Isa turun di akhir zaman itu kan karena menjelaskan bahwa bukan Tuhan. Dinda Ardiansa. Assalamualaikum Dinda semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, assalamualaikum semuanya. Lanjut Gurunda. Iya, kenapa Nabi Isa Yakobus? Ya kan katanya di akhir zaman turun itu karena menjelaskan dituduh Tuhan, ya kan? Ya. Kenapa cuma Nabi Isa doang, sedangkan di Al-Maidah 116 itu kan yang dituduh Tuhan kan bukan cuma Nabi Isa, ibunya juga. Kenapa ibunya nggak turun juga, Bang Juma? Oke. Baik. Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Tuhan, ibunya bukan. Nabi Isa alaihi salam ditunjuk sebagai hakim adil. Makanya Nabi Isa ditanya apa oleh Allah? Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini? Dalam surah Al-Maidah ayat 116, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan apa? Tidak. Wa iz qala Allah ya Isa. Kan yang ditanya Nabi Isa, bukan yang ditanya adalah ibunya. Wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan? Apakah engkau yang mengajar orang-orang menyembah ibumu? Engkau yang bertanggung jawab. Ada orang yang menyembah ibumu, kau yang tanggung jawab. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah ibumu dan mengajarkan menyembah dirimu? Nabi Isa alaihi salam mengatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas untuk aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, tolak ukurnya di mana saudara Yakobus? Anda baca Yohanes 12:44 sampai 50. Anda baca itu. Adakah Yesus mengatakan barang siapa yang menerima firmanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya? Ada. Aku tidak menjadi hakimnya. Ada. Inna kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Tidak ada. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku atau menuhankan ibuku. Sekiranya aku pernah melakukan itu, pastilah engkau mengetahuinya. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tidak, aku tidak pernah
mengajarkan itu. Sehingga Nabi Isa yang turun untuk memberikan pengetahuan kepada Katolik, untuk memberikan pengetahuan kepada sekte yang lain. Aku bukan Tuhan dan aku tidak pernah mengajarkan itu. Maka yang dikatakan tadi Yohanes 12 tadi itu. Di Yohanes 4:8 dikatakan apa? Barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Adakah perkataan itu aku mengajarkan menyembah diriku? Tidak. Adakah perkataanku untuk mengajarkan mereka menyembah ibuku? Tidak. Tapi kenapa mereka menyembah ibuku? Kenapa mereka menyembah aku? Maka aku harus turun sebelum mereka ke neraka, supaya mereka tidak menyesal begitu berat di neraka. Aku turun untuk menyatakan apa yang kalian lakukan itu salah di hadapan Tuhanku dan di hadapanku. Maka diterangkan pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika hidup di bumi dulu bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itulah, pada hari terakhir itulah, pada hari penghakiman itulah, aku Yesus akan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, lalu Al-Quran menganulir, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Kelak sudah pantas mereka masuk ke neraka. Kenapa? Sudah datang kepadanya kebenaran, sudah datang kepadanya kemudian petunjuk, sudah datang kepadanya cahaya, tapi mereka mematikan kemudian akalnya, mereka menutup mata, mereka menutup kuping, mereka menutup kemudian mulut dan hatinya, sehingga mereka memang sudah pantas untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Sudah diajarkan. Ini kitabmu mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Al-Quran datang kemudian menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya, tidak pernah menuhankan ibunya, dan seterusnya. Tapi Anda tetap menolaknya. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah, maka sudah pantaslah kalian sesat, dan tempat orang sesat itu dakhalal nar, masuk ke dalam neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik yang mengakui Tuhannya Yesus ada, yang mengakui Yesus diutus Tuhannya, yang mengakui Yesus berdoa kepada Tuhannya, tapi juga masih menuhankan Yesus, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi Yesus turun menjadi hakim. Bang Suma, Yesus, sini. Apa? Kenapa kamu enggak menuhankan aku? Masa kau kalah saya Yakobus? Yesus, aku masih waras. Lu pikir gue gila? Alasan lu? Lu kan pernah turun ke bumi, Cak Ayu. Iya juga ya. Tahu dari mana lo? Dari Quran, dari Bible. Terus kenapa kau nggak tuhankan aku sama orang-orang rame tuh, pecinta-pecinta dunia, yang orang-orang hebat, yang orang kaya-kaya semua di bumi? Udah aku bilang, Sus, aku ini orang waras, bukan orang gila aku ini. Kau punya kelemahan. Kau waktu kecil andaikan tidak dinetein ibumu, kau jadi busung lapar kan? Oh iya dong, aku kan manusia. Terus kamu kalau tidak dicipta lengkap dengan anus, operasinya kau kena kanker usus. Iya juga ya. Terus kamu suruh aku yang waras ini menuhankan kau yang serba punya kelemahan itu? Enak aja. Jadi kau nggak menuhankan aku, kenapa? Ya karena kamu bukan Tuhan, lu manusia. Tapi bukannya kau pernah melihat aku merubah kemudian air jadi anggur, aku merubah kemudian orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan aku pernah mengatakan dosamu telah diampuni. Kau sendiri yang mematahkan semua argumentasimu itu, Sus. Kau mengatakan bahwa apa yang kau lakukan adalah bukti kerasulan, betul nggak? Iya, pandai juga kamu Bang Suma. Ya iya dong. Lu kan yang ngomong segala mujizat yang kau lakukan adalah bukti kerasulan. Hidup kekal itu adalah percaya dan mengenal engkau sebagai rasul.
Benar nggak? Benar. Nah, hari ini kau mau menghakimi aku? Enggak. Yang menghakimi kamu itu perkataan yang pernah aku ucapkan. Nah, udah selesai berarti. Aku beriman berlandaskan ucapan lo. Engkau rasul, engkau utusan Tuhan, engkau tak dapat berbuat apa-apa dari diri lo. Engkau mengatakan akan datang penolong lain, penghibur lain. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ku cabut juga aku jangan gitu dong. Damai kita. Ya sudah, kau lolos. Dipanggillah Yakobus. Yakobus. Ya paman. Kau siapa rupanya? Aku anggotanya Bombong, Bang. Kau nggak ada otak? Ada, Bang. Kau nggak punya akal? Ada. Terus kenapa kau menuhankan aku? Ikut mama. Jadi bukan karena firman, bukan karena aku mengajarkan kan? Bukan. Ada nggak aku mengatakan Tuhan kan aku? Enggak. Ada nggak aku mengatakan aku sehakikat dengan Bapa? Enggak. Ada nggak aku mengajarkan agar engkau menyembah, menuhankan aku, beribadah kepadaku? Ada nggak? Enggak. Ada nggak aku ajarkan agar engkau menghakikatkan aku dengan pencipta? Enggak. Terus kenapa kau menuhankan aku, Kucluk? Menuhankan kamu itu enak, bro. Nggak ada yang wajib, serba halal. Gitu. Berarti prinsipmu sama seperti babi. Babi hidup di bumi itu tak ada aturan. Mereka bebas makan apa aja. Karakter babi itu makan segala sesuatunya. Lah, kok kamu mirip? Ya karena aku berpikir kamu udah menjamin aku keselamatan, Sus. Di mana aku menjamin keselamatan itu, di mana? Bukankah aku mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah betul, tidak benar, dusta itu. Dan aku menuliskan, aku mengatakan itu dan ditulis. Yohanes 5:31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta. Terus kenapa kau menuhankan aku, Yakobus? Aku bingung, Bang, sebenarnya. Sebenarnya aku antara ragu. Ragu-raguku itu mengantarkan aku bingung. Kebingunganku itu mengantarkan aku ragu-ragu. Udah diam. Sekarang keputusannya adalah aku hakim di sini. Dan kau tahu bukan, di dalam kitab yang kau genggam setiap saat, aku telah mengatakan, satu hari nanti aku tidak menjadi hakimmu, tetapi perkataan yang aku terima dari Bapa itulah akan menjadi hakimmu di akhir zaman. Sekarang kau tiba di akhir zaman. Kamu mendengarkan ucapan itu? Ya tahu sih. Terus kamu sekarang apa pembelaanmu pada dirimu? Bantu saya, Sus. Bukankah kami dulu bernubuat lo pakai namamu? Bermujizat juga pakai namamu. Bahkan mengusir setan, bom-bom dan kawan-kawan juga pakai namamu. Please. Apa yang kukatakan di Bible yang kau baca? Apa yang aku katakan? Apa yang aku ajarkan? Apa yang aku sampaikan kepadamu? Kau mengatakan akan mengusir orang-orang yang memakai kau, Tuhan. Juga mengusir orang-orang yang berusaha pakai namamu. Nah, udah. Itulah hakimnya. Itulah hakimnya. Itulah hakimnya. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dah, selesai. Mulai sekarang tugasmu adalah merasakan dan menikmati apa yang telah kau kerjakan ketika engkau hidup. Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk merasakan kenikmatan surga bagi yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang melakukan maksiat akan dibangkitkan untuk dihukum di dalam api neraka jahanam. Kau udah siap? Siap tidak siap? Harus siap, komandan. Itulah fakta. Di mana pada saat itu Nabi Abraham tidak bisa menjadi penolong. Saat itu Nabi Musa tak sanggup apa-apa. Di saat itu Nabi Daud, Salomo,
Harun, Yakub, Isa, Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa lagi di hadapan Tuhannya kecuali sesuai dengan ketetapannya. Satu-satunya cahaya yang akan muncul di padang mahsyar nanti adalah syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu fakta, itu real. Apa kata Yesus di penghujung dakwanya? Terkutuklah, 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 terkutuklah. Engkau tidak akan melihat aku lagi mulai saat ini sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhanku. Jadi saudara Yakobus, Nabi Isa alaihissalam datang bukan untuk datang sebagai nabi lagi, tetapi datang untuk membuka mata batin orang-orang Yahudi ahli kitab dan orang-orang zalim, bahwa apa yang mereka tolak selama ini sebagai utusan Tuhan, murni sebagai utusan Tuhan, yang mereka lantik offside dengan mengatakan Tuhan itu sendiri, itu semuanya akan beriman kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan ternyata apa yang diajarkan Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh umat Islam adalah sebuah kebenaran, tapi telat. Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa, tapi telat. Seperti Fir'aun, dia beriman kepada Allah, tapi telat. Maka sebelum itu terjadi, silakan Anda renungkan. Jangan gengsi. Karena saya Bang Suma seorang muslim menjelaskan Bible Anda tidak terima. Jangan gengsi. Guru di dalam kelas menjelaskan tentang kitab, tentang buku kelas 1, bukan berarti dia bodoh karena bukan kitabnya, tetapi memang karena dia belajar terlebih dahulu sehingga dia lebih pantas mengajarkan daripada sang pemilik buku cetak. Ingat, andai saja Kristen itu benar, andai saja menyembah Yesus itu betul, andai saja percaya pendeta pastor yang memungut perpuluhan setiap bulan itu benar adanya, maka sayalah Bang Suma orang pertama yang akan keluar Islam dan masuk ke dalam gereja, tunduk sebagai jemaat atau sebagai pendeta. Tetapi karena saya yang ahli dalam bidang mengelola, menelaah, mentafsirkan, menjelaskan, mengurai isi daripada Bible, tidak menemukan sedikit pun ada kebenaran untuk menjadi Kristen, maka sampai hari ini Kristen hanyalah sebuah organisasi yang lebih mengedepankan kemudian apa yang menjadi misi duniawi, mereka tidak mengedepankan misi keselamatan akhirat. Maka saya sedikit pun tidak bergoyah dari Islam, malah semakin kuat iman Islamku setelah mulai dari kitab Kejadian sampai kitab pengungkapan atau kitab mimpi yang kalian sebut kitab Wahyu itu saya pelajari 10 tahun lebih, saya mengkaji, setitik pun cahaya kebenaran di dalamnya tidak ada selain daripada pengukuhan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Jadi sekiranya Kristen itu benar, menyembah Yesus itu benar, membayar perpuluhan itu benar, ibadah minggu itu benar, Natalan itu benar, sayalah Bang Suma orang yang paling vokal untuk murtad keluar dari Kristen. Tetapi karena saya setelah paham Bible, saya semakin kuat imanku di Islam dan semakin rendah kemudian pemahaman di hadapan saya orang-orang Kristen itu terhadap agamanya sendiri, maka saya semakin kuat. Dan anehnya, kamu yang sudah duduk di situ yang tidak mengerti Bible masih juga bertahan. Saya yang memahami Bible sedikit pun tidak ada hati untuk pindah ke Kristen. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, tak ada setitik pun kebenaran di dalamnya selain Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Titik. Titiknya seperti besarnya Danau Toba, tak ada yang kalah besar. Demikian sementara teman-teman, kita ibadah salat zuhur untuk waktu Makassar. Silakan. Terima kasih dan mohon maaf.